saya Zainal Abidin SPD, guru kelas 4 MTI Perbai, Desa Busur, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 B1 di Universitas Wahid Hasim Semarang dengan nomor induk mahasiswa 244060619. Dalam kesempatan kali ini pada tanggal 13 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai bahan uji kinerja PPG dalam jabatan 2025 batch 1 dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning atau PBL. Seperti apa prosesnya? Ayo kita lihat bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anak? Manfaatkanlah kesehatan kita bersama dengan amal-amal yang baik, dengan mencari ilmu. Kalau masa usia mencari ilmu berarti dimanfaatkan untuk mencari ilmu. Ya, siap? Siap. Itulah rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesehatan. Sama halnya dengan ustaz ya, selain mengajar, selain belajar untuk anak-anak, bermain dalam masalah. Yang penting bisa jaga waktu. Untuk memulai pertemuan hari ini, saya mohon bantuan dulu pada ketua kelas. Mari teman-teman berdoa. Mahbub, Hikmah, Faiza, sebelum melanjutkan ke pembelajaran hari ini, Ustaz akan bertanya terlebih dahulu. Apakah masih ingat pembelajaran yang lalu? Tentang bagus, ya. Terus apa gaya itu? gaya merupakan tarikan atau dorongan yang
masih dengan juga akan kita pelajari pada hari ini apa yang berkaitan dengan pelajaran yang lalu. Yang akan dipelajari gaya otot dan gaya gesek. Mungkin ada yang pernah mendengar apa gaya otot? Nah, ya. Gaya yang ditimbulkan karena adanya dua permukaan benda yang saling bersentuhan dan saling mengaruhi dinamakan gaya gesek. Adalah gaya yang dihasilkan dari otot manusia ataupun hewan. Ya, terima kasih. Ya, untuk selanjutnya Bapak akan mengetes sejauh mana konsentrasi kalian pada hari ini. Buat berpanan ya. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan tiga. Tepuk tangan empat. Tepuk tangan empat. Tepuk tangan empat. Tepuk tangan lima. Tepuk tangan lima. Gaya otot. Gaya gesek. Ya, cukup. Terus selanjutnya Ustaz akan menampilkan video yang berkaitan dengan materi tersebut. Mari anak-anak kita betul-betul bersama dengan seksama penampilan video yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Senang bisa bertemu kembali dengan Bu Siti. Hari ini Ibu Siti akan menjelaskan tentang pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS pada bab 3 tentang gaya di sekitar kita. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi penggunaan gaya dalam aktivitas sehari-hari. Ada dua anak perempuan, yaitu Dara dan Aga. Aga berkata, "Yuk kita pindahkan kontainer ini agar teman-teman di luar bisa bermain dan membaca bersama." Kata Aga, "Bagaimana kita memindahkan kontainer yang besar dan berbentuk ini?" Nah, coba teman-teman bisa tidak membantu Dara dan Aga untuk bisa memindahkan kontainer yang berat ini? Kira-kira kita apakan ya? Oh, diangkat. Coba. Yang keempat, mempengaruhi alat gerakan benda. Coba kita perhatikan lagi apa yang terjadi ketika Aga dan Dara menggeser kontainer tersebut. Oh, ternyata ada gaya otot. Apa ya gaya otot tersebut? Ya, gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh mereka. Gaya otot biasa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika kalian olahraga push up. Gaya otot yang digunakan adalah otot-otot tangan dan tangan. Yang kedua, ketika kalian sedang berjalan kaki, otot-otot kaki kalian bekerja. Coba perhatikan kembali ketika Aga dan Dara menggeser kontainer, ada gaya lain yang terjadi. Ya, gaya yang terjadi adalah gaya gesek. Gaya gesek itu terjadi karena adanya gesekan dua benda antara lantai dengan kaki-kaki kontainer. Semakin permukaannya lebar, maka semakin besar gaya geseknya. Cara agar lebih mudah menggesernya, kita perlu menambahkan roda pada kaki-kakinya. Apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya gaya gesek? Yaitu yang pertama, posisi lintasan. Yang kedua, luas permukaan benda yang bersentuhan. Yang ketiga,
Gaya gesek dapat diperbesar dan diperkecil sesuai dengan kebutuhan loh. Ayo, siapa yang tahu bagaimana cara? Setelah menonton video barusan, Ustaz akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Setelah ini mengerjakan tugas kelompok. Kami bagi kelompoknya jadi 3-3, satu kelompok 3 anak. Nanti setelah mengerjakan tugas LKPD, ya, lembar kerja peserta didik, Ustaz minta satu persatu mempresentasikan hasil pertanyaan yang Ustaz tanyakan, ya, mempresentasikan ke depan, maju ke depan, satu kelompok, berapa kelompok? 4 kelompok, yang satu kelompok ini memperagakan gaya otot dan gaya otot dan gaya risik. Ya. Untuk kelompok pertama, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, kelompok 5 tadi. Selesai diskusinya ya? Sudah ya? Ustaz minta ya kelompok untuk mempresentasikan maju depan. Yuk, kelompok 1, silakan. Sudah. Wah, bersama temannya. Maju ke depan semua. Bersama teman kelompoknya. Saya dari kelompok 1 yang terdiri dari Ananda, Uus, Fitria, dan saya sendiri Nanda akan mempresentasikan tentang pengaruh gaya otot, yaitu dengan adanya gaya otot benda berpindah tempat dari tempat A ke tempat yang lain. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Maju ke depan bersama teman kelompoknya, maju semua. Sedangkan saya dari kelompok 2 yang terdiri dari Ananda, Putri, Isri, dan saya sendiri Abelia akan mempresentasikan tentang yang dinamakan gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan dari otot manusia ataupun hewan. Cukup, terima kasih. Ya, kelompok 4. Kelompok 4. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 atas nama Ananda Faiza, Ananda Leli, dan Ananda Hikmah. Tentang contoh-contoh yang akan mempresentasikan tentang contoh-contoh gaya otot. Bermain bola, memanjat sepeda, menimba air, menyapu, mengangkat ember, menendang bola, adu panco, dan tarik tambang. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan untuk kelompok terakhir, kelompok 5 saya panggil maju ke depan untuk memperagakan gaya otot. Tahu gaya otot? Tahu. Contohnya seperti apa? Gaya otot? Seperti adu panco. Adu panco, apa lagi? Menendang bola. Tarik tambang, main bola ya. Sekarang saya panggil kelompok 5 untuk adu panco. Ya. Adu panco berarti gaya otot. Saya maju ke depan, perkenalkan kepada teman-temannya. Maju ke depan. Adu panco ini adalah gaya otot. Ya, otot yang sini menarik ke sana, otot yang ini menarik ke sana. Ini adalah gaya otot. Nah, cukup, nah. Cukup. Ya, anak-anak saling menukar jawaban, saling menyalin jawaban dari kelompok 1 dengan kelompok lainnya dengan cara berkelompok, jadi satu kelompok. Mari. Sorry, it's DJ.
hari ini, kesimpulan yang didapat pada pembelajaran hari ini adalah mengetahui tentang gaya sekaligus contohnya, ya, sekaligus contohnya dengan cara tadi perhatikan bersama kita dan bersama ada teman kalian yang memperagakan di depan tadi. Di sini pertemuan hari ini, mudah-mudahan apa yang didapat, mudah-mudahan ilmu yang didapat bermanfaat. Ketua kelas memimpin doa. Saya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.